Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pendengar, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema Tataplah Masa Depanmu dengan 3M. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar yang harus dipahami setiap orang Muslim. Yang pertama, min aina anta. Yang kedua, ila aina dhahabta. Yang kedua, limadza ji'ta. Dan yang ketiga, ila aina tadhhab. Yang pertama, min aina anta, dari mana engkau berasal. Ini agar melebur kesombongan kita. Di mana asal usul manusia adalah sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia dari air sperma yang tercampur, dari air yang hina. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia awalnya adalah nutfah, air, sperma, dan akhirnya adalah jifah, bangkai. Apa yang bisa dibanggakan? Sudah cukup contoh bagi kita. Orang yang sombong karena pangkatnya adalah Fir'aun, termasuk di dalamnya, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam di Laut Merah, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang sombong karena hartanya juga telah dihancurkan oleh Allah. Qarun adalah contoh konkretnya. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang lupa bahwa yang kita miliki, harta yang kita miliki, bahkan diri kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada satu alasan yang memantaskan manusia untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk menyombongkan diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, limadza ji'ta? Untuk apa engkau dihadirkan di muka bumi ini? Maka jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali diciptakan liya'buduni, supaya mereka menyembah dan menghamba ni kepadaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, kalau boleh kita ibaratkan seperti giant store, seperti supermarket yang amat besar. Di dalamnya terdapat banyak sekali ragam barang dagangan. Mulai dari pakaian yang sangat menggiurkan, makanan yang beraneka ragam. Kemudian di dalamnya juga ada menu-menu ukhrawi. Ada puasa, ada qiyamul lail, ada tadarus, ada sedekah. Bagi kita kaum muslimin, memasuki bulan Ramadan ibarat kita memasuki giant store, supermarket yang amat besar. Ketika kita sudah di dalamnya, kita jangan sampai terlena. Kita harus memiliki target. Kalau target utama puasa, ini tidak bisa ditawar. Kemudian target-target pengikut, kita juga harus tentukan. Dan raihlah target itu. Jangan sampai nanti mau keluar supermarket, kita justru tidak mendapatkan barang apa-apa yang kita belanja di dalam supermarket tersebut. Kita targetkan contohnya dalam bulan Ramadan, qiyamul lail adalah target kedua setelah puasa. Baik dengan melakukan tarawih atau qiyamul lail, salat tahajud di malam hari, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian kita targetkan lagi tadarusul Quran, tadarus Al-Quranul Karim. Setiap hari kita baca satu makra, satu juz, satu halaman.
Yang penting kita punya target. Syukur-syukur bisa khatam Al-Quran 1 kali. Apalagi lebih daripada 1 kali. Kemudian kita targetkan lagi as-sadaqah. Di bulan Ramadan ini kita sisihkan sebagian harta kita. Mungkin untuk iftar, memberikan buka puasa, atau memberikan sedekah dan sumbangan kepada fuqara masakin yang memerlukan. Kemudian silahkan kita tulis target dan prioritas kita. Tidak perlu banyak, yang penting kita dapat mencapai target. Seperti tadi, puasa adalah target utama. Kemudian target berikutnya qiyamul lail. Target berikutnya tadarusul Quran. Target berikutnya as-sadaqah. Seandainya hanya ini yang akan kita raih, maka kita termasuk orang yang sudah berhasil dalam menatap Ramadan dan dalam mencari barang-barang yang akan berharga bagi kita ketika kita sudah dalam supermarket besar bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai keluar dari supermarket kita belum membawa barang apapun. Jangan sampai orang keluar dari bulan Ramadan sementara dia tidak terampuni dosa-dosanya, sementara dia tidak punya tabungan pahala. Barang siapa yang terhalang kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka dia berarti terhalang dari segala bentuk kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mumpung masih tersisa bulan Ramadan, masih ada beberapa hari ke depan, silahkan manfaatkan kesempatan untuk mencapai target-target yang telah kita targetkan seperti tadi. Itulah ibadah. Kita memang diciptakan oleh Allah untuk menghamba dan beribadah kepada Allah. Kita bisa meniru salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, bagaimana menyambut Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, ketika 11 bulan mereka telah bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Maka 1 bulan mereka khusus gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam 1 minggu 6 hari telah bekerja, maka 1 hari khusus untuk hari Jum'ah. Ulama-una salafun saleh menggunakan 1 hari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka 100%. Paling tidak kita jangan lupa bahwa kita sedang berada di bulan yang penuh keberkahan. Jangan sampai terlewatkan kita tanpa membawa barang apapun dari keberkahan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga, kemana engkau akan pergi? Maka jawabannya jelas. Al-qabru babun wa kullun nasi dakhiluhu wal mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Demikian orang bijak mengatakan bahwa kubur itu ibarat pintu, setiap manusia pasti akan memasukinya. Dan kematian ibarat sebuah gelas, dan setiap manusia pasti akan meminumnya. Dan kematian adalah sebuah fakta real yang tidak bisa terelakkan. Siapapun akan mengalaminya. Kemana engkau akan pergi? Engkau akan pergi kepada Darul Baqa, pada sebuah kampung yang akan kekal selama-lamanya. Dan imma fil jannah wa imma fin nar. Ada kalanya di surga, ada kalanya di neraka. Semoga kita digolongkan yang termasuk ahli surga. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu, orang yang cerdas harus mentargetkan bahwa target utama kita adalah mencari bekal untuk kehidupan yang selama-lamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menaklukkan nafsunya dan wa amila lima ba'dal maut, bekerja, beribadah dan berupaya untuk mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandanglah ma qaddamat lighat, apa yang akan dibuat bekal lighat untuk hari esok, dalam arti untuk di akhirat kelak. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan resep 3M untuk bekal kepergian ke akhirat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 3M? Yang pertama M adalah muhasabah. Yang M kedua adalah al-muraqabah. Dan M yang ketiga adalah al-mu'aqabah. Muhasabah. Kita harus introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, silahkan engkau hisab, engkau introspeksi diri sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu mengintrospeksi diri, maka kesadaran akan muncul betapa kita adalah makhluk yang lemah, betapa kita adalah makhluk yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menghamba kepada Allah, dan seterusnya. Kita harus senantiasa menintrospeksi diri bahwa manusia tidak memiliki apapun, dan semua yang kita miliki hanyalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah introspeksi kita harus muraqabah, yang artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang akan melakukan kemaksiatan jika dia merasa diawasi oleh Allah? Pasti gagal melakukan kemaksiatan tersebut. Bagaimana seseorang akan malas beribadah jika dia merasa diawasi oleh Allah? Pasti dia akan giat beribadah. Sebagaimana penjelasan yang disebut dengan ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Muraqabah. Kemudian bekal M yang ketiga adalah al-mu'aqabah, yang berarti menghukum. Yang berarti menghukum diri kita. Setelah melakukan satu dosa, setelah melakukan satu kemaksiatan misalnya, kita hukum diri kita dengan cara melakukan kebaikan. Karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan melebur segala bentuk kesalahan atau kejelekan. Ini yang kami sebut bekal menuju ke akhirat adalah 3M. Muhasabah, muraqabah, dan mu'aqabah. Demikian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.